Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azam Syamil Basayed dari Fakultas Agama Islam Prodi Pendidikan Agama Islam. NPM saya 41882911230001. Jadi di dalam video ini saya akan membahas tentang pendidikan berwawasan multikultural. Sebelum saya lanjut video ini, saya mengucapkan permintaan maaf apabila ada kesalahan dalam video yang saya buat ini, karena saya juga masih dalam tahap pembelajaran. Sebelum kita lanjut ke pembahasan, saya akan menjelaskan dulu nih, apa itu multikultural. Secara bahasa, multikultural berasal dari kata multi, yang berarti banyak atau beragam, dan kultural yang berhubungan dengan kebudayaan. Jadi secara harfiah, multikultural berarti beragam kebudayaan atau banyak kebudayaan. Secara istilah, multikultural mengacu pada suatu konsep atau pandangan yang mengakui, menghargai dan menerima adanya perbedaan budaya, etnis, ras, agama, bahasa, dan berbagai identitas lain dalam suatu masyarakat. Konsep ini menekankan pentingnya kehidupan berdampingan secara harmonis di tengah-tengah keragaman budaya dengan menjunjung tinggi toleransi, penghormatan, dan kesetaraan di antara kelompok yang berbeda. Tujuan utama dari konsep multikulturalisme adalah untuk menciptakan masyarakat yang inklusif dan harmonis, di mana perbedaan-perbedaan budaya dapat berdampingan dan saling memperkaya satu sama lain tanpa adanya diskriminasi atau prasangka. Nah, selanjutnya kita akan membahas problematika sosial agama di era kontemporer. Di era globalisasi merupakan gelombang besar yang dapat membuat perubahan sosial, budaya, dan keagamaan. Globalisasi memberikan ruang dan waktu tanpa batas. Segalanya dapat terintegrasi dan terkoneksi. Terlebih dengan adanya teknologi dan informasi yang semakin maju, manusia dengan mudah berkomunikasi dengan manusia lainnya yang berbeda negara, budaya, kesenian, bangsa, agama, adat, ataupun suku. Integrasi antar seni budaya, bahasa, ekonomi, agama, dan seterusnya. Tentu tidak dapat menghindari dari gelombang tersebut. Masyarakat yang multikultural terus berkembang, namun tidak sedikit permasalahan yang mengemukakan karena adanya gelombang besar itu. Nah, jadi permasalahan yang ada di era globalisasi ini yang makin berkembangnya itu konflik-konflik sosial yang sering dilatar belakangi karena faktor eksternal seperti adanya diskriminasi sosial. Di barat sebelum dekade 70-an, pembedaan masyarakat berdasarkan ras, kulit putih dan ras kulit hitam menjadi persoalan penting dalam kehidupan masyarakat. Ras kulit putih merasa katanya lebih baik, sebaliknya ras berkulit hitam lebih rendah. Diskriminasi itu mengakibatkan adanya perbedaan pelayanan dan perlakuan dalam kehidupan sosial. Dan masih banyak lagi permasalahan-permasalahan yang terjadi di era globalisasi ini. Multikulturalisme mengelola perbedaan dan kemajemukan. Konsep multikulturalisme berangkat dari sebuah perbedaan dan kemajemukan di dalam kehidupan sosial. Dengan adanya konsep ini, perbedaan dan kemajemukan bukan merupakan masalah tersendiri. Perbedaan dalam bahasa Inggris disebut dengan diversity, artinya itu berjenis-jenis atau adanya ketidaksamaan atau keanekaragaman di antara satu sama lainnya. Kata lain yang maknanya dekat dengannya adalah kata plurality. Istilah ini secara bahasa bermakna majemuk atau banyak. Majemuk dapat diartikan adanya 2-3 hal atau lebih. Dalam bahasa Arab, makna perbedaan, keanekaragaman, bermacam-macam, ketidaksamaan disebut dengan al-mukhtalif atau al-mukhallafah atau al-munawwi'u. Perlu kita sadari bahwa perbedaan dan kemajemukan di dunia ini merupakan suatu hal yang tidak dapat terhindari karena keberadaannya secara ilmiah.
Dalam konteks sosial budaya, James Bank menyebutkan perbedaan itu ada 8 kategori, yaitu perbedaan gender, orientasi seksual, agama, keyakinan, abilitas dan disabilitas, bahasa, kelompok ras, identitas, etnik, dan kelas sosial. Multikulturalisme dapat disebut dengan makna adanya toleransi terhadap budaya yang heterogen dan melepaskan kecurigaan terhadap masyarakat lain, terutama yang minoritas, bahkan berusaha melindunginya dari perkara-perkara yang mendiskreditkannya, kemudian menjaga dan menjamin hak-hak individu atau kelompok yang minoritas atau mayoritas. Selebrasi keragaman dengan memberikan kebebasan berekspresi sesuai dengan budaya, bahasa, etnik, dan identitas agama masing-masing. Nah, selanjutnya, multikulturalisme menerima dan mengakui pentingnya sebuah keyakinan, pendirian, nilai, dan perbedaan pandangan hidup. Pengenalan prinsip-prinsip dasar multikulturalisme adalah karena terjadinya masyarakat modern yang demokratis terhadap undang-undang penghormatan terhadap hak asasi manusia, proses globalisasi ekonomi, teknologi, dan hubungan budaya antar manusia dan negara. Agama secara teologis tidak mengajarkan untuk berbuat yang merugikan kepada umat manusia, apalagi yang membuat atau memicu konflik sosial. Agama Islam misalnya, agama ini hadir untuk membangun kepribadian manusia pada semua dimensi, baik dimensi kemanusiaan pada sisi spiritualitas, emosional, maupun intelektualitas, sehingga dapat menjadi manusia yang sempurna dalam hubungan kepada sesama manusia, sesama alam, dan kepada Tuhan. Hal ini yang disebut dengan konsep insan kamil, sehingga kehadiran agama merupakan rahmat untuk seluruh alam semesta. Seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala ada di dalam Al-Quran Surat Al-Anbiya ayat 107 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Yang artinya, kami tidak mengutus engkau Nabi Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam. Nah, dalam konteks kehidupan yang multikultural, agama Islam memberikan petunjuk agar manusia saling mengenal dan menerima perbedaan. Tentu, petunjuk-petunjuk ini agar dapat mengantarkan umat manusia mencapai kebahagiaan hidup bersama, bukan tercerai-berai. Jadi, di sini ada keterkaitannya nih antara visi besar hadirnya agama, yaitu mewujudkan rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam semesta, dengan ajaran-ajarannya sesuai Al-Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ. Nah, dalam ayat ini menunjukkan bahwasanya Tuhan telah menciptakan manusia dari jenis yang berbeda antara laki-laki dan perempuan, kemudian menjadikan majemuk karena berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Artinya dalam hal ini
Keberadaan manusia secara sunatullah adalah beragam dan majemuk. Dengan ini, agar manusia untuk saling mengenal satu sama lainnya yang berbeda. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada video yang saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.